Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSA, selamat datang di podcast kami PBB, Podcast Bareng BSA. Perkenalkan, nama aku Nisa Nur Karimah. Aku dari mahasiswa BSA Angkatan 2022. Kali ini kita mendatangkan narasumber yang kece-kece nih guys, yang pastinya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yaitu dari mahasiswa baru angkatan 2023. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yang belum follow sosial media HMPS BSA, follow sekarang ya guys, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube HMPS BSA. Gak perlu berlama-lama nih guys, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kali ini, yang pastinya kece-kece kan. Say hello dulu guys ke kamera. Hai. Oke guys, untuk mengenal lebih dekat nih ke narasumber kali ini, mungkin dari ladies first kali ya kenalannya. Oke. Gaskeun. Dengan siapa nih? Perkenalkan, aku Aisyah Vina Albani. Aku biasa dipanggil Ais. Aku dari Temanggung. Oh, Temanggung. Ya. Temanggung deket ya dari sini? Iya, deket. Ya 3 jam sih kalau perjalanan. Nah, udah nih. Sekarang lanjut ke narasumber selanjutnya yang pastinya kece dan ganteng nih. Dengan siapa nih kalau boleh tahu? Oke, perkenalkan, nama aku David Khalid Dial Putra. Biasa dipanggil David. Aku dari Sumatera Barat, lebih tepatnya di kota Payakumbuh. Oh, jauh ya ke sini? Enggak kok, cuma 3 jam naik pesawat. Naik pesawat. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke UAD nih, persiapan apa sih? Buat persiapan buat masuk kuliah nih? Persiapan apa sih? Persiapan apa aja sih sebelum masuk kuliah? Dari aku dulu nih. Boleh. Apa ya kak? Pastinya sih aku itu untuk persiapan sih nggak ada persiapan yang pasti sih kak. Yang pasti persiapan itu mental nih ya. Aku kan nanti mau pindah provinsi nih dari Jawa Tengah ke Yogyakarta. Yogyakarta kan masih Jawa Tengah guys. Enggak dong. Oh, udah beda ya. Oh, beda provinsi. Oke. Terus persiapannya bekal aja sih. Bekal udah, apa tuh? Gak lebih dari itu. Bekal apa tuh? Bekal makan? Ya bekal. Ya mungkin persiapan kayak ya udah bekal pribadi gitu. Udah sih gak banyak persiapannya. Lanjut ke yang ganteng ini. Aduh, ganteng. Apa nih? Persiapan sebelum masuk kuliah? Persiapan kalau sebelum masuk kuliah itu yang paling utama yaitu kemauan kita sendiri. Iya. Maksudnya gimana? Soalnya kalau dari aku sendiri ya, ini udah bukan beda provinsi lagi, udah beda pulau gitu. Oh iya. Jadi harus memiliki kemauan yang kuat untuk kuliah di UAD gitu. Terus persiapannya, yang pertama kalau kita mau kuliah di jauh dari orang tua itu harus ada mental, persiapan mental. Terus yang kedua, jelas lah kalau kita mau kuliah di suatu universitas harus lengkap dulu berkas-berkasnya. Terus yang lebih penting kalau kita kuliah itu kita berniat untuk kuliah, bukan untuk yang lain-lain, karena soalnya kita jauh dari orang tua, juga jauh dari rumah. Yang paling penting sih niat lillahi ta'ala, bener gak sih? Iya. Oke. Lanjut aja. Ini kan di UAD ini banyak banget ya jurusan di UAD ini banyak banget. Kenapa sih mau milih jurusan BSA? Coba dari David deh, Kalau dari aku dulu ya, ini jujur. Sebenarnya aku nggak mau ambil di jurusan bahasa sastra Arab gitu. Tapi karena kemarin itu cuman memilih prodi kan 2 prodi. Satu manajemen, satu bahasa sastra Arab. Kalau bahasa sastra Arab itu cuma iseng-isengan. Soalnya kemarin udah optimis banget lulus di manajemen. Terus akhirnya ujung-ujungnya lulus di bahasa sastra Arab gitu. Nah, karena gimana ya? Orang tua pun juga pengen anaknya lebih lah dari orang tuanya gitu, kayaknya ibaratnya jadi ustadz gitu. Ya udah, terima. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih giat lagi dalam belajar bahasa sastra Arab. Kalau dari Ais? Dari aku ya kak? Iya.
Aku itu sebenarnya dulu nggak ada tujuan sih Kak buat milih. Aku tuh sebenarnya nggak tahu kuliah tuh mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana. Cuma akhirnya kan aku diarahkan untuk ke Universitas Ahmad Dahlan nih. Nah dulu itu aku tuh ada waktu 1 tahun kan aku mahasiswa gap year nih Kak. Jadi aku tuh ada masa pengabdian nih 1 tahun. Nah di situ kan ada waktu nih buat aku mikir mau ambil apa. Di situ kebetulan di masa pengabdian itu aku itu dapat apa ya tugas untuk jadi pengajar. Nah di situ aku pengajarnya bahasa Arab nih. Habis itu aku tuh sambil ngajar tuh ya pokoknya sepanjang pengabdian itu aku sambil mikir besok kuliah apa ya di jurusan apa ya. Habis itu kan tetap kita nggak bisa dong sampai nanti di tengah-tengah ngerasa salah jurusan. Jadi benar-benar harus dipikirkan baik-baik. Terus di perjalanan aku sebagai pengajar nih, aku tuh kadang kayak buntu gitu loh Kak. Aku ngajarnya sih ini ya santri baru, makanya masih kelas 1 MTS gitu kan. Jadi masih dasar banget bahasa Arabnya. Nah, tapi kadang di tengah-tengah aku ngajar tuh aku tuh ngerasa kayak ih, kok aku nggak tahu sih ini apa kayak gitu. Kok aku ternyata masih minim banget pengetahuan bahasa Arabnya kayak gitu. Nah, dari situ aku inisiatif berarti aku mending ini aja ya ambil apa bahasa Arab aja kayak gitu. Habis itu pertamanya sebenarnya nggak kepikiran bahasa dan sastra sih Kak. Aku nyarinya itu pendidikan bahasa Arab. Cuma karena Ya, kampus pilihannya udah UAD dan UAD itu pendidikan bahasa Arab nggak ada, ya udah aku ambilnya bahasa dan sastra Arab. Terus dapat cerita dari beberapa orang kan, katanya nanti tuh kalau dari bahasa sastra Arab itu nanti punya nanti di akhir kuliah itu nanti ada ini sih arahan buat kamu nanti mau menujunya ke pendidikan atau ke Sastra. atau ke sastranya gitu. Ya udah aku udah deh ambil BS aja gitu. Masuk deh ke bahasa dan sastra Arab. Masya Allah banget ya, panjang sekali ininya. Iya, Masya Allah. Singkat sih sebenarnya. Ini kan kalau mata kuliah pasti banyak kan? Maksudnya berapa SKS kalau sekarang? Seminggu itu berapa sih? 20 SKS. 20 SKS? Iya. Oh, oke. Nah, sejauh ini apa sih mata kuliah apa yang kalian sukai gitu? Kalau dari Ais, mata kuliah apa yang kamu suka sejauh ini? Itu mata kuliah itu kan kayak mata pelajaran gitu ya Kak? Iya. Dari dulu itu aku menyukai pelajaran itu ketika gurunya tuh enak menyampaikannya. Ya kan? Pastinya kebanyakan orang juga kayak gitu. Mata kuliah yang aku suka sejauh ini sih masih apa ya? Ilmu nahwu sih Kak. Oh, ilmu. Soalnya dari dulu emang aku tuh tertarik sama ilmu nahwu kan. Soalnya kayak menarik gitu apa kok bisa sih bahasa Arab tuh ternyata apa ya? Pengetahuannya tuh sedalam itu. Jadi aku tertarik kepo-kepo kebetulan ustadznya juga yang menyampaikan asik. Jadi ya udah aku sukanya di situ ilmu nahwu. Kalau dari David, mata kuliah apa yang kamu suka? Kalau untuk aku sendiri, aku suka semua mata kuliahnya. Kenapa? Soalnya pas pondok dulu, guru kimia pernah bilang sama gini, jika kita ingin sukses dalam suatu pelajaran tersebut, kita harus suka semua mata pelajarannya. Kenapa dia bilang itu? Karena jika kita menganggap suatu pelajaran itu susah, sampai kapanpun kita akan kesusahan dalam menghadapi hal tersebut. Jadi untuk sejauh ini, semua mata pelajaran sih saya suka. Apalagi kalau belajar muhadasah. Oh, iya. Kan belajarnya bareng Siapa Syekh tuh dosennya? Bareng Syekh. Oh, Masya Allah. Siapa sih nggak pengen belajar bareng Syekh gitu? Sekarang Masya Allah. mungkin kalau dikasih rating bintang 10 sih. Wih. Semester 1 ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kan sebelum ke UAD nih kan ada ospek nih. Kalau di UAD kan namanya P2K. Nah, kesan dan pesan pas P2K, habis P2K itu apa sih? Ada gak kesan dan pesannya pas P2K itu? Dari siapa dulu nih? Dari David lah boleh. Untuk yang pertama ya, pesannya dulu. Oh, boleh, boleh. Soalnya kalau sebelum masuk ke sini kan udah lihat itu dulu YouTube-nya UAD P2K.
kalau yang tahun kemarin lebih meriah gitu di stadion ya. Terus pas untuk opening yang tahun sekarang itu masih kayak kurang ngeh, soalnya nggak semeriah itulah tahun kemarin. Untuk pesannya tahun kedepannya itu P2K itu harus lebih meriah lagi, biar gimana ya, untuk pengalaman dan kesan itu lebih berkesan lagi di kitanya. Tapi kalau untuk kesan dari aku, kegiatan yang paling berkesan selama di kuliah di Wade itu pas P2K. Soalnya aku pas pertama kali di sini belum punya teman, belum kenal teman. Terus pas pertama kali datang ikut P2K ospek, udah banyak teman gitu. Sampai bahkan jujur kontak di WA udah 200 lebih ya. Wah, 200 lebih nggak tahu. keren. Udah 200 lebih. Pokoknya itu acara paling berkesan selama kuliah di Wade itu pas P2K. Sudah. Pokoknya bagi teman-teman yang tahun depan itu mengira nggak perlu sih ospek, itu Enggak banget. cuma omong kosong belaka ya. Iya, benar. Wajib ikut P2K Karena syarat apa itu? karena itu Syarat syarat lulus. kelulusan. Oh, Salah satu. iya. Kalau dari Ais nih, kesan dan pesan pas P2K apa? Aku ya kesannya capek loh, Mbak. Capek. Capek Iya, banget. benar-benar. Pertama kita harus bangun pagi, siap pagi, ke kampusnya pagi juga. Tapi menyenangkan sih, dapat makan siang gratis lagi. Ya kapan lagi sih dapat makan siang gratis kayak gitu. Habis itu suka juga sih sama kegiatan P2K, tapi emang perlu banget sih kegiatan P2K tuh. Otomatis kita berpindah ke tempat baru tuh kita harus apa ya? Beradaptasi. Nah, di situ kan P2K itu kayak sarana kita buat beradaptasi kan, kita kenal lingkungan kampus itu gimana, kita tahu teman-teman itu gimana, kan tetap nggak bisa dong kita tiba-tiba langsung masuk kelas. Kayak gitu. Nanti kaget dong. Emang kehidupan kuliah itu kayak gimana sih? Jujur aku tuh sebelum masuk kuliah tuh nggak tahu apa-apa loh Kak tentang kuliah. Jadi kayak di saat teman-teman ngomongin IPK, SKS gitu tuh aku nggak tahu apa-apa. Apa sih IPK? Apa sih SKS? Terus aku kalau ketinggalan gimana ya? Aku kan nggak tahu apa-apa tentang kuliah. Nah, ya itu sih untungnya P2K kita jadi mengenal kuliah tuh kayak gimana sih? Apa aja yang kita lakuin waktu kuliah? Itu ya gitulah khususnya. Pesannya ya semoga P2K kedepannya lebih menyenangkan sih dari ini. Ya yang ini menyenangkan, cuma semoga lebih meriah lagi kedepannya. Ya. Betul. Tetap dong Kak, setiap tahun kan tetap harus ada perkembangan. Harus lebih baik dari Iya, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali, Masya Allah ya. Nah, kan di HMPS ini kan banyak divisi nih, banyak divisi. Udah pada tahu kan divisinya? Ya. Nah, salah satunya yang pas kemarin itu pengembangan keilmuan ya. Nah, salah satu prokernya itu adalah Muhoyam Lugo. Nah, kan kemarin habis Muhoyam Lugo ya? Iya. Di mana tuh, di mana? Di mana sih? Penting Sari ya? Penting Sari ya? Oh ya, Penting Sari. Nah, kesan dan pesan buat Muhoyam Lugo kemarin tuh apa sih? Menyenangkan atau membosankan atau apalah? Dari siapa dulu nih? Dari Aisyah boleh. Yang pastinya menyenangkan sih Kak. Jujur sih. Menyenangkan dan apa ya? Kapan lagi sih satu prodi bisa dijadikan satu kayak gitu? Betul. Iya, soalnya tuh kita itu kan jadi satu aja tuh cuma waktu P2K kan. P2K itu aja satu fakultas gitu loh. Tiba-tiba selesai P2K kita langsung dibagi menjadi 2 kelas. Banyak P2K aja kenal aja belum udah dipisah kayak gitu. Habis itu dipisah gitu aja tuh dari mata kuliahnya yang ngajar beda, jam masuknya juga beda. Jadi ketemu aja tuh gak pasti gitu loh. Jadi kegiatan Muhoyam kemarin sih benar-benar berharga banget sih buat benar-benar menjalin ukhuwah kita, biar bisa saling mengenal antar teman satu prodi. Aku tuh punya loh Kak teman satu pondok. Kita itu kayak sama-sama masuk DSA, cuma emang jalur masuknya kan beda. Jadi kita tuh udah dari kelompok P2K itu kepisah. Pokoknya kelompok-kelompok apa kita tuh selalu kepisah sampai masuk kelas aja tuh kepisah gitu loh. Sedangkan kita tuh kayak punya apa ya, jauh sebelum kuliah tuh nanti kita tuh punya rencana-rencana nanti kita belajar bareng gitu ya. Nanti kita belajar bareng, nanti kita gini-gini. Sesampainya di sini kelas aja pisah, tinggalnya aja beda. Habis itu
wishlist itu udah bubar semua. Dari dosen-dosen kita aja tuh beda gitu loh. Terus ya udah deh, nggak jadi. Itu. Lanjut aja pesan Mukhoyam Lugoh kali ini. Pas kemarin ya. Iya. Apa? Untuk pesannya mau. Iya, untuk pesannya. Pesannya sih lebih ke harapan ya Kak. Oh, boleh. Pesannya itu semoga untuk HMPS BSA itu lebih berkembang terus ke depannya. Amin. Semoga program-programnya tuh semakin menarik sehingga kita itu berada di program studi bahasa dan sastra Arab ini menjadi program studi yang menyenangkan dan nggak kalah lah dari program studi yang lainnya. Betul. Jangan dong. Harus lebih unggul kan Harus kita? lebih unggul, Unggul. profesional, berprestasi. Betul. Ya. Nah, sekarang dari Mas David nih, Mas David gitu. Kesan dan pesan pas Mukhoyam Lugoh itu apa? Ini untuk kesannya jujur dari aku sendiri ya. Ya, Untuk jujur. Mukhoyam kemarin itu nggak sesuai ekspektasi aku. Kenapa? Emang ekspektasinya apa? Soalnya gimana? Ekspektasi bukan ekspektasi baik gitu. Pas dari awal Mas Nadif masuk ke kelas, menyampaikan Mukhoyam atau malam keakraban, aku udah nggak mau ikut gitu pokoknya. Aku nggak mau ikut acara Mukhoyam itu. Ngapain sih? Ada Mukhoyam untuk apa sih malam keakraban gitu? Terus udah malam-malamnya packing barang, paginya disuruh kumpul, periksa barang gitu. Aku udah kesel dari awal keberangkatan sampai di sana. Terus setelah memasuki acara di situ mulai kerasa gitu. Kenapa sih aku bisa mikirnya kayak gitu kemarin ya? Pokoknya untuk kesannya itu setelah acara Mukhoyam Lugoh itu sangat-sangat senang lah gitu ya. Wih. Gitu pokoknya nggak sesuai ekspektasi. Untuk pesannya, untuk kedepannya Mukhoyam Lugoh itu lebih meriah lagi. Pokoknya di tempat yang berbeda, biar lebih asik. Suasana baru. Ya, suasana baru. Betul. Walaupun itu yang kemarin bisa dibilang suasana lama, tapi kan kami belum pernah juga ke situ. Mungkin untuk pesannya itu, acara Mukhoyam Lugoh 2024 mendatang lebih meriah lagi. Iya. Tempat yang sama tapi dengan suasana Rasa yang yang beda. beda. Oke, Masya Allah banget ya. Walaupun capek kan ya, iya nggak sih Capek capek tapi ya disyukuri sama dinikmati gitu kan. Sebenarnya acara kayak gitu tuh nggak capek loh Kak. Cuma perjalanannya yang capek. Oh iya, Cuma betul, kita tuh betul, di situ betul. isinya cuma seneng-seneng gitu Senang-senang. loh. Iya. Pas perjalanan Kebanyakan pulang tuh enaknya ya. capek banget. Iya. Beneran Iya. loh. Iya betul. Banyak enaknya. Gitu, Masya Allah ya. Terus wishlist kalian tuh apa sih? Mau di pas kuliah atau nanti pas selesai kuliah tuh apa sih? Pastinya ada kan wishlist kalian? Sampai ada tuh yang 100 wishlist tuh kan biasanya. Dari siapa dulu nih? Dari Ais deh, boleh? Ais lagi? Ya. Wishlist aku selama perkuliahan ini, aku gak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Jadi mahasiswa biasa aja tuh Kupu-kupu. capek loh Kak. Iya. Kupu-kupu. Mahasiswa biasa aja tuh capek. Kuliah tuh tugasnya banyak, mikirnya juga banyak. Masa iya kita nggak mau nge-refresh diri kita kayak gitu. Nah makanya untuk kedepannya aku sih pengen banyak-banyak ikut organisasi ya, walaupun tetap kuliah itu tetap tujuan kita yang paling utama, cuma ikut organisasi itu adalah bumbu dalam perkuliahan gitu. Jadi biar kuliahnya tuh nggak biasa-biasa aja. Biar berwarna gitu. Ya. Terus tahu gak Kak, salah satu wishlist aku selama kuliah ini apa? Apa? Masuk HMPS? Enggak. Oh, kira masuk HMPS. Masuk podcast. Oh, Beneran. masuk podcast. Iya, jadi aku tuh udah dari awal tuh, aku itu jauh sebelum perkuliahan itu aku ngepoin UAD nih kan. Ternyata UAD itu kok ada ininya ya? Apa ada konten di Spotify gitu? Kok ada di Spotify juga? Aku mikirnya kan lagu gitu kan. Oh, ternyata podcast. Ini aku nggak boleh nih nggak ikut. Aku harus ada deh di salah satu podcast ini kayak gitu. Makanya kemarin aku ditawarin buat besok kamu jadi narasumber ya gitu. Itu aku Wah, seneng banget. Jadi kalau kakak-kakak HMS ini mau berterima kasih ke aku karena aku mau berpartisipasi, itu aku lebih berterima kasih lagi karena
dari HMPS ini aku bisa ngewujudin satu wishlist aku selama perkuliahan. Masya Allah Yeay. banget. Yeay. Iya, habis itu untuk untuk habis kuliah ya, harapannya bisa menjadi orang yang bermanfaat lah dengan program studi yang aku ambil di sini. Cita-cita kamu nih setelah kuliah ini, kan ngambil bahasa dan sastra Arab. Cita-citanya apa nih? Aku tuh cita-citanya tuh gak tahu, aku cita-citanya berubah terus Mbak dari dulu. Kak. Soalnya aku tuh yang penting aku pengen jadi orang yang satu bermanfaat, terus aku bisa keliling dunia kayak gitu. Pengennya aku sih kayak gitu Kak. Gitu. Iya. Bisa tuh jadi translator ya. Iya, insya Allah. Keliling-keliling. Tour guide gitu Ya, boleh. Iya, Boleh banget kemana-mana itu. kan. Ya, Masya Allah. Tour guide di Mekah boleh itu. Amin banget. Amin ya. Terus dari Mas David nih, wishlistnya apa nih? Wishlist pertama yang dari selama perkuliahan ya. Iya. Pokoknya selama perkuliahan 3,5 tahun lah insya Allah wisuda di UAD. Aku ingin jadi mahasiswa yang berprestasi, terkenal gitu kayak yang Gimana tagline-nya? itulah lupa. Profesional berprestasi. Ya, untuk profesional berprestasi. Pokoknya aku ingin jadi mahasiswa yang berprestasi. Soalnya udah di pondok sombong dikit ya, udah berprestasi gitu. Boleh. Benar. Terus Masa di sini enggak? ya masa di sini enggak. Terus selama perkuliahan aku juga ingin jadi orang besar. Maksudnya orang besar itu terkenal gitu ya. Soalnya aku juga punya abang. Ya sekarang di Provinsi Riau jadi ketua presiden mahasiswa gitu. Terus kemana-mana kan dibiayain. Pengen kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin itu aja sih wishlist selama perkuliahan. Kalau wishlist setelah kuliah untuk cita-cita masih rancu. Soalnya kenapa? Cita-cita utama aku itu jadi dokter gitu. Terus karena masuknya lain, udah pokoknya beda jauh sih. Udah jurusan IPA gitu, sering ikut kompetisi sains madrasah itu, ikut biologi. Larinya jatuhnya juga ke bahasa Arab gitu. Mungkin itu udah takdir. Pokoknya aku tetap ingin jadi orang besar gitu. Terus list yang harus aku wujudin buat rumah sakit yang paling gede. Soalnya gimana ya? Aku pernah ngeliat orang kayak orang gak mampu gitu berobat ke rumah sakit kan pasti ditolak gitu, suruh bayar dulu. Aku pokoknya ingin membantu orang-orang kayak gitu buat rumah sakit, tapi nggak ada lah kayak gitunya. Mungkin mudah-mudahan harapanku yang besar itu bisa terwujud. Amin. Semoga nih wishlistnya yang ditata serapih mungkin itu terwujud dan terwujud, terkabulkan gitu. Amin. Nah terus apa ya? Selanjutnya itu harapan kamu nih untuk prodi BSA ini kedepannya gimana? Harapannya? Dari aku dulu nih. Boleh. Apa nih? Pokoknya untuk prodi BSA ini harus lebih bagus dari prodi Fakultas Agama Islam lainnya. Betul. Soalnya pas P2K kemarin ya, prodi BSA itu serasa direndahin sama prodi itulah, prodi tetangga sebelah. Aku nggak mau Apa tuh, nyebutin. siapa? Pokoknya dia ngomong gini, anak sastra Arab kok ngomongnya bahasa Jawa gitu, nggak ngomong bahasa Arab. Itu aku udah panas itu. Masa sih udah prodinya Fakultas Agama Islam, rasis lagi gitu. Aku pokoknya ingin nomor satukan prodi bahasa sastra Arab ini menjadi peringkat 1 gitu, puncak klasemen. Amin ya Dari Allah. segi apapun itu. Soalnya Masuk nggak enak HMPS ya. lah. Ya, insya Allah. Soalnya kan gak enak kan kalau kita direndahin mulu sama orang lain. Iya benar. Mudah-mudahan ya Allah, Lebih unggul lah. lebih unggul. Soalnya pas kemarin juga P2K tuh kayak BSA yang biasanya tuh nih BSA. Nah sekarang tuh kayak ya gak ada gitu loh. Nah semoga kedepannya itu lebih wah gitu kan. Kalau Iya. dari Ais Hampir sama aja sih Kak. Sama Iya, aja. semoga aja program studi BSA itu menjadi program studi unggulan dan andalan. ya, Iya, bisa diandalkan kan. Ya pokoknya yang paling di antara yang paling kayak gitu. iya betul. Iya. Masya Allah banget ya. Nah udah di penghujung pertanyaan. Sampai sini saja. Apa ya, kesan dan pesannya Masya Allah banget ya. Semoga yang tadi wishlist yang tadi
Semoga terkabulkan, terwujudkan, Amin. dan menjadi yang kayak tadi David bilang, menjadi orang besar Ya. gitu. Buat mewujudkan negara Indonesia ini lebih baik gitu kan. Semoga nanti jadi presiden Ya, 2000 insya berapa Allah. ya? Insya Allah, amin gitu. Ya, Ya, amin. Nah, semoga nih mahasiswa-mahasiswa BSA ini jadi sesuai dari tagline-nya BSA. Apa tuh? Profesional Profesional berprestasi. Prestasi. Nah, gitu deh. Terima kasih nih buat Mbak Ais sama Mas David karena telah meluangkan waktu untuk masuk di podcast BSA kali ini. Untuk kalian yang belum like, comment, and subscribe channel YouTube HMPS BSA, subscribe sekarang ya guys. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya buat mendapatkan notifikasi dari channel YouTube HMPS BSA. Saya Nisa Nur Karimah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, muter-muter. See you later. Bye.